Halo Sobat Kata, kembali lagi nih bersama gue Lemuel di acara Berawal dari Kata. Karena semua kisah berawal dari kata. Iya mungkin agak garing ya karena gue cuma sendirian hari ini di sini. Itu tapi tenang aja, hari ini kita nggak akan sendirian banget gitu ya. Kita nggak akan sendirian banget. Kita akan bareng sama dua orang narasumber yang kece banget gitu. Karena kita background dulu ya gitu. Jadi podcast hari ini itu kita akan memperingati tentang Hari Anak gitu. Jadi di bulan Juli ini, tanggal 23 Juli tepatnya, ada Hari Anak gitu ya. Jadi di mana kita memperingati Hari Anak gitu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan anak gitu ya, dengan anak dan tentu saja dengan orang tuanya gitu ya. Jadi nggak afdol nih kalau kita ngomongin anak-anak gitu, tapi kita juga ngomongin orang tuanya gitu ya. Tapi ini yang datang hari ini nggak anak-anak banget sih. Jadi udah udah keren banget sih menurut gue gitu. Jadi hari ini kita akan kedatangan dua orang narasumber. Yang satu ini udah saya kenal banget gitu ya. Jadi memang udah dari lama kenal. Udah pernah jadi muridnya juga gitu ya. Meskipun di gereja aja gitu terus tapi dia itu beliau itu ya sosok yang sangat keren sih menurut saya gitu. Terus dia itu juga guru musik gitu ya, guru musik, guru bernyanyi yang udah lama banget berkecimpung di dunia pendidikan gitu lah, pendidikan musik terutama. Nah kemudian ini juga ada anaknya nih, yang nggak kalah kecenya nih, juga dia bertalenta banget di bidang seni gitu ya. Nah kita mau sambut saja di sini ada Bu Westri dan Echa, yeay. Halo apa kabar Baik, semua? Lemu. Halo kakak. Iya, boleh mungkin memperkenalkan diri gitu ya. Jadi dari mulai dari Eca, boleh? Oke. Hai, aku Echa. Jadi nama panjang aku sebenarnya Natania Sukmanesha, tapi nggak tahu kenapa dipanggil Echa. Yang manggil Eca siapa? Teman-teman aku. Oh, oke. Padahal aku nggak kasih tahu sih aku. Nama panggilannya sebenarnya Echa. Oh, tapi di Tahu rumah? aja gitu. Tapi di rumah manggil apa? Echa. Oh, Eca juga. Iya. Karena sebenarnya dia mau bilang Nesya awalnya, Oh. cuman masih cadel kan, kecil kan, jadi Eca gitu. Oh iya, jadi Eca ya gitu. Oke. Terus Eca ini sekarang umur berapa? Terus kemudian sekolah lagi di kelas berapa? Terus biasa ngapain aja sih kalau di rumah gitu? Aku umur 15, Hmm. terus sekolah di SMP Keempat Penabur, dan aku Wow, oke. kelas 9 naik kelas 10. Udah Dan udah, udah bentar lagi SMA ya? iya bentar lagi SMA. Kalau di rumah tuh kan sekarang lagi libur ya. Mm-mm. Jadi biasanya aku suka nari aja, dance Ah, gitu. oke. Kalau lagi bosen. Oke, nari. Oke, nanti kita akan ngomongin banyak nih soal nari gitu ya. Oke. Tapi kita mau kenalan dulu sama mama kamu yang di sebelah kanan saya ini. Halo semua, saya mamanya Eca. Iya. Ya, lebih tepatnya biasanya dipanggil Bu Westri atau Miss Westri. Gitu aja sih pengenalannya. Oke, jadi tadi kan kita udah ngomongin dikit nih. Sehari-hari Bu Westri itu bekerja sebagai guru gitu ya. Iya. Boleh dikasih tahu nggak nih gambaran singkatnya kira-kira apa sih yang bikin pertama kali pengen jadi guru dan segala macam? Em, Sebenarnya bukan satu cita-cita ya, cuman kayaknya seru aja gitu. Apalagi pandemi seperti ini, jadi guru bukannya lebih mudah gitu, tapi harus update teknologi, kemudian harus lebih capek, harus mempersiapkan segala sesuatu dengan yang wow gitu. Tapi ya berjalannya waktu saya nikmati gitu profesi saya ini. Oke, tadi kan dipanggilnya Miss Westri, Bu Iya, Westri gitu ya. iya. Tergantung tempat. Nah, itu di mana aja nih? Tadi kan tergantung tempat, kayaknya banyak banget nih, banyak banget nih sekolah yang atau itu didatengin ya. Em, saya pelayanan di beberapa gereja memang, Mm-mm. jadi di GKI, ya di GKK dari 2006 ya sampai saat ini. Anak-anak kadang memanggil saya kadang Cici, kadang manggil saya Miss. Kalau yang seusia Lemuel gitu panggil saya Bu begitu. Jadi tergantung tempatnya gitu. Itu di gereja. Kalau yang di sekolah? Ya di sekolah memang kami dipanggil Miss gitu ya. Oke. Kalau di sekolah itu di mana aja nih kalau sekarang? Sekarang karena pandemi mengurangi banyak aktivitas, jadi memang hanya di sekolah yang saya ampu ngajar gitu. Oke. Sip. Ngajarnya kelas berapa aja nih Bu? Kalau boleh tahu.
Anak-anak kecil aja sekarang. Anak kecil aja. Kalau yang seusia Eca? Ya, seusia Eca ya mereka biasa les di gereja gitu Oh, kan. oke. Mereka Iya. singer-singer begitu. Ya. Oke. Jadi tapi ada yang ini. Nah, sekarang kita mau balik lagi nih ke Eca. Ya, Kita ada dua, jadi kita akan ngobrolnya akan tek tok gitu ya. Jadi tenang aja, santai aja gitu ya. Kita ngobrolnya kayak ngobrol biasa aja, kayak kita oke. ngobrol. Tadi kita juga udah sempat ngobrol-ngobrol di belakang, tapi kita akan ngobrol lebih seru lagi di sini gitu ya, ngobrol lebih dalam lagi. Nah, tadi udah sempat ngomong nih soal hobi. Kenapa kamu suka nari? Karena musiknya ya, lebih ke musiknya tuh berisik gitu, jadi bikin semangat. Kalau yang hobi lainnya kayak main musik gitu-gitu, kan musiknya lebih ke dominan slow gitu, jadi bikin aku ngantuk. Oh, jujur dia. Begitu. Baru jujur ya. Iya, sebagai background yang tadi kita udah ngomongin ya, Bu Estri kan ini guru musik gitu ya. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol. Kamu dilesin apa aja sama Mama? Di lesin pertama kelas 3 itu Apa tuh? biola dulu. Oke. Terus tahun depannya, setahun kemudian tuh piano. Tambah piano. Terus stop dulu nih kelas 6, fokus ujian nasional gitu-gitu. Terus kelas 7 SMP itu mulai ngedance, aku minta ngedance gitu. Karena ya aku nggak ada kegiatan lain, jadi mama nanya ke aku, kamu mau les apa gitu. Terus ya udah aku bilang dance dance. Oh my god. Oh my god. Oke, gue penasaran dari dua hal nih. Jadi kalau dari si Eca dari sisi Ecanya nih, kenapa sih waktu itu kepikiran bang? Apa ya yang bikin jadi kepikiran? Oh, kayaknya gue pengen dance deh. Lihat temen, terus Oh, aku juga mulai masuk jadi K-popers juga kan. Oke. Jadi kayak seru gitu loh ngelihat orang nari, jadi pengen ikutan nari juga, dan akhirnya sampai sekarang jadi hobi. Oke, jadi dari ngelihat orang lain dulu ya Iya, pertamanya. ngeliat orang Oke. lain. Nah terus kalau dari sisi mamanya nih, gimana nih nanggepin anak gue pengennya les nari nih, bukan les yang gue suruh. Ya memang anak ini dari 3 tahun saya lesin dia balet di kantata. Kemudian Oke. memang dari kecil dia kayak ular gitu ya, gerak terus. Kemudian keinginan saya dong, karena saya basicnya musik, oke dia mesti les biola nih. Kelas 3 saya lesin biola di Cadenza, lanjut biola. Tapi kok anak ini saya lihat bukan passionnya di situ gitu ya. Akhirnya kita cut dulu gitu, pas dengan dia ujian itu. Kemudian sudah deh, kamu pengen les apa sekarang, kamu maunya apa gitu. Aku mau dance gitu. Oh my god, kamu ngedance gitu. Jadi tapi ya dia mau, dia suka, ya kita sebagai orang tua support gitu. Akhirnya dia memang mendapatkan guru les yang bagus sih. Dia dapat dancernya Agnes Monica, Kak Chandra ya nak ya. Ya, Dia saya les di dance di KBL, kemudian lanjut les vokal juga di KBL begitu. Ya yang penting anak ini percaya diri aja sih Kak, buat dia berani punya skill gitu sih, motivasi saya gitu. Oke, tapi awalnya nih ketika tadi kan sempet kayaknya kan karena saya backgroundnya musik gitu ya, Yeah. karena ibu backgroundnya musik, terus kayaknya harus ngelesin juga alat anaknya untuk musik nih. Apa sih yang di benaknya waktu itu, apa yang kepikiran gitu di Saya boleh sebut nama nggak nih? boleh Boleh. lah. Saya bangga banget saat melihat Ko Lemuel, Ko Jeremy, Oke. Ko Abigail yang pelayanannya begitu luar biasa gitu, main piano, nyanyi gitu kan. Saya ingin anak saya seperti itu gitu. Tetapi semakin aku ingin anakku begitu, sepertinya agak susah gitu. Jadi memang Eca nggak di situ nih, Mam. Eca nggak di situ kayaknya. Dia saya coba dari kelas 3 sampai kelas 6 kan bukan waktu yang sedikit gitu. Tapi dia cara main pianonya, cara main biolanya, saya masih aduh kok nggak ada passion di situ gitu. Tapi ya akhirnya
kita sebagai orang tua ya sudahlah, artinya anak tidak harus menjadi seperti kita mau, seperti basic kita mau gitu. Padahal dalam hati saya, waduh gitu kan, kamu ngajarin anak orang begitu, kamu bisa ngajarin anak lu sendiri gitu. Maaf bahasa saya, ya itu tadi akhirnya saya kebalik, memang Echa passionnya di situ sih. Bertolak belakang sekali. Nah gimana? Kalau dari Echa sendiri kan itu kan kata mama nih kayaknya passionnya nggak di sini nih. Kalau kamu tuh bilangnya apa sih? Kalau Kalau yang kamu aku rasain itu? Waktu disuruh les musik. waktu les musik sih oke-oke aja karena aku ikut mama, jadi kadang suka disuruh tiap hari gitu latihannya, jadi aku kan biasa kan capek gitu, bosen. Tapi saat ngedance nggak disuruh Nggak latihan disuruh tiap latihan hari. dulu karena ada banyak gerakan baru gitu, jadi lebih seru. Jadi karena ada banyak gerakan barunya gitu, dan yang barunya gitu ya. Oke. Apa yang kamu temuin di dance gitu yang nggak kamu temuin di musik? Kayak aku nemuin kepribadian aku yang berubah gitu loh, kayak berubah dari yang pemalu jadi lebih percaya diri, terus ngisi-ngisi stage juga kan. Oke. Di sekolah sebenarnya tuh aku nggak begitu yang Dia termasuk pendiam, nggak kelihatan. gitu loh, jadi biasanya cuman ikut school dance terus nari, tampil pentas di acara-acara, cuman nggak banyak banget gitu. Terus kalau sama grup dance aku itu sering sih bertiga itu. Ya. Oke, dia pernah tampil di mana aja? Boleh dikasih tahu Di- nggak nih ke teman-teman sobat kata? Eh, Yang Di- BSD itu apa? BSD terus Ion Mall juga pernah, Mana di- lagi ya? banyak mall-mall Banyak gitu. ya. Moy, Kemudian- MKG. Oh iya, MKG. Tuh. Ya mall to mall lah kak. Mall to mall ya. Dan yang paling besar sih di BSD itu apa ya? Oke. Ion. Ice ya. Iya. Ion. Oke. Oke. Tapi apa nih? Apa sih yang biasanya kan nari kan banyak ya gitu. Kalau kamu tuh fokusnya di mana sih biasanya? Fokusnya di nari. Maksudnya kan ada genrenya nggak sih kalau Genrenya. misalnya? Oh, genrenya itu hip hop, pop Hip hop. Oke. gitu. Kalau balet enggak. Tetap bikin aku ngantuk. Jadi Oke. Sip. Nah, terus mau nanya nih, kalau dari Bu Westri sendiri gitu ya, tadi kan ada momen oh my god gitu ya, oh my Iya. god anakku pengen nari. Nah, itu kenapa sih jadinya kayak oh my god gitu? Apa sih maknanya oh my god-nya itu? Ya karena memang kami basicnya nggak ada yang nari. Kamu mau ngapain gitu? Mau ngedance ngapain? Udah lesnya mahal kan gitu kan? Ya memang biaya les dance itu mahal gitu. Tapi balik lagi dia mau gitu. Mama aku akan tunjukkan deh mah. Kalau aku ambil ini, aku akan tunjukkan ke mama. Aku bisa dan aku bisa lebih baik daripada yang mama mau gitu. Kamu ngomong kayak gitu? enggak sedetail itu sih, tapi ya Gimana? Kamu Ya. ngomongnya gimana? pokoknya lihat aja kalau Ya, misalnya bahasanya aku, begitu. kalau misalnya aku bagus narinya, mama Mama akan pasti bangga sama aku gitu. Oke. Dan sekarang bangga nggak sama? Ya cukup bangga gitu karena memang dia serius dengan apa yang jadi pilihan dia gitu. Artinya nggak main-main saat dia pilih sendiri gitu. Tadi boleh gambaran dikit, tadi ngomongin latihan gitu ya. Kalau latihan dance berapa kali sih semingguan gitu di rumah? enggak banyak banget sih karena aku nggak begitu jadwalin. Hmm. Paling cuman kalau ada waktu luang terus aku bosen gitu main HP mulu, mending dance. Oke. Tapi kalau biasanya aku latihan nggak suka diliatin orang, jadi aku sudah, mama jangan liatin aku dance ya. Ya. Oke. Sip. Terus ada lagi nggak ya pertanyaanku? Oke. Jadi memang dari awal udah tapi sebenarnya waktu awal banget itu sebenarnya tertarik gak sih di bidang seni gitu, atau sebenarnya kalau Bu Westri aja nih yang ngarahin Echa waktu pertama kali itu?
memang anak ini memang diarahkan sih awalnya. Termasuk dia ini akhir-akhir ini suka merajut, membuat tas oke. gitu. Membuat tas, dia ada beberapa tas yang dia rajut gitu. Kemudian kemarin dia juga belajar sama siapa nak? Dancer dari Korea, jadi pakai Zoom gitu kan. Terus diajakin nih sama temanku, mau nggak ikutan kelas? Terus aku bilang, ya udah ayo bareng-bareng sewa studio bareng sendiri biar nggak banyak orang kan, soalnya lagi pandemi gini. Jadi ya udah kita akhirnya sewa studio di Urban District ya. Ya. Terus tanggapan mama gimana kemarin? Aku kira aku nggak dibolehin, jadi aku aduh gimana nih, takut gak dibolehin soalnya kan lagi pandemi gini. Terus aku coba tanya, Ma boleh nggak? Pertama aku ke papa dulu kan, karena papa pasti bolehin. Oke. Kalau papanya pasti boleh. Pasti bolehin. Terus akhirnya Kata papa apa? aduh oke, boleh. Terus aku tanya ke mama, Ma boleh nggak aku nari di sini gitu, latihan doang kok, nggak kemana-mana lagi. Saya bilang ya udah boleh. Tapi ingat ya protokol kesehatan. Iya, dia sudah tahu apa yang dilakukan gitu, Iya. yang mesti dilakukan gitu. Ya. Tapi memang selalu ada fasenya gitu ya, selalu ada Iya. fase di mana terutama di remaja sih, kita pra remaja sih ya sebenarnya ya. Jadi masa pra remaja gitu memang ada fase-fase seperti itu ya, Bu. Tapi gimana sih caranya overcome atau gimana sih caranya melewati masa-masa itu gitu. Jadi mungkin sebagai orang tua gitu ya, ini mungkin teman-teman kita juga banyak orang tua yang nonton atau ada teman-teman yang akan jadi orang tua gitu ya. Iya. Gimana sih kalau cara parenting yang menurut Bu Westri itu pas deh buat anak? Oke. Kami kan berdua dengan papanya orang yang bekerja, yang setiap Senin sampai Jumat itu pulang sore dan sudah lelah. Jadi kami itu menyempatkan waktu Sabtu dan Minggu itu untuk bersama-sama. Jadi Sabtu itu kami memang menyempatkan waktu untuk jalan kemana, entah jalan kemana saja, yang penting kami sama-sama. Kemudian kalau Minggu itu biasanya kalau onsite itu mereka saya drop ke gereja sekolah Minggu, baru kami keliling ke gereja masing-masing. Nah mereka juga aktivitasnya nanti kita jemput lagi begitu. Jadi memang ada situasi di mana saya harus bersama dengan anak-anak ini, karena Senin sampai Jumat kan kami masing-masing bekerja, dan kebersamaan itu memang tidak lama, tapi kualitasnya yang kami jalin gitu. Oke. Gitu. Itu rutin kami lakukan sampai saat ini. Sabtu itu kita mesti ya sekedar makan atau apalah gitu, tapi kita sama-sama keluar bareng gitu. Oke. Sip. Nah, sekarang kita mau energizing dikit gitu ya. Kita mau main-main dikit gitu ya. Karena kita udah ngobrol serius-serius gitu ya. Sekarang kita mau ngomongin yang lucu-lucuan aja gitu. Jadi kita mau main games namanya You Know Me So Well, oke? Nah, iya, You Know Me So Well gitu ya. Nah, jadi di game ini kita akan ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Nanti bisa dijawab. Mungkin jawabannya Eca yang tahu atau mungkin Bu Esri yang tahu jawabannya. Tapi nanti teman-teman Bu Esri dan Eca boleh ngomonginnya barengan gitu ya jawabannya gitu. Jadi ada ya 100 pertanyaan lah ya. 100 pertanyaan. Nanti silakan jawab gitu ya barengan gitu dalam hitungan ketiga gitu ya. Tes dulu ya, tes dulu. Oke. Apa ya? Oke. Apa makanan kesukaan Bu Westri? 1, 2, 3. Bihun. Mamanya aja nggak jawab. Karena setelah saya banyak banget makanan yang nggak bisa makan kan, Oh, jadi gitu sekarang ya. iya sih bihun saya lebih Bihun. aman kan, kalau bakmi kan nggak boleh. Kalau yang punya mah ya. Oke, Oke. kayak gitu ya cara mainnya. Maaf ya. Aku pinter. Oke, kita coba ya. Oke, jawabnya secara cepat, langsung aja gitu ya. Oke. Jangan ada delay. Pokoknya Ya. jawab aja apa yang kepikiran di kepala. Oke, coba ya. Kita coba. Siapa nama teman paling dekatnya Eca? 1 dari pikiran ya. 1, 2, 3. Lala. Aurel.
Salah. Bukan ya? Salah. Iya sih, iya juga tapi Lala bukan ya? iya Lala juga. Oke, Lala dan Aurel ya. Bener lah ya. Iya. Ini. Buat Lala dan Aurel kalau nonton, kalian temennya Eca kok. Gitu ya. Oke, terus oke lagi ya. Kapan tanggal, bulan, tahun bulan, tanggal, bulan dan tahun pernikahan papa dan mama. Oke ya. Aduh, Aduh, Mama aku aja lupa. Aduh, Aku gawat taunya nih. tahun. Oke. Gua bingung. Bulan dan tahun, oke. 5 September. Kan belum. Gimana sih ini mamanya? Oh, buat Eca ya? Iya kan dua-duanya Oke, harus oke, jawab oke. barengan. Harus jawab barengan. Ah, enggak. Ganti pertanyaan lah, Yaudah, ganti pertanyaan deh. ganti pertanyaan. Karena aku juga lupa. Oke. Kalau oke, gue mau nanya dulu yang ini. Kalau medsos paling sering main kalau medsos biasanya mainnya apa sih? Buat siapa? Buat Eca Eca. aja, ha. Oh, aku. Satu. Titot, ayo. 1, 2, 3. Instagram. Oh. Oh, bener. Wow. Terus Sampai mamanya di hide. oh, sampai di hide ya. Postingannya nggak boleh lihat. Terus- Nanti kita ngomongin ini. Terus Anak-anak kan begitu kan? oh iya gitu ya. Orang tuanya nggak boleh lihat Oh postingan iya, saya anaknya juga dong. kok. Terus ini lagu favorit mama. 1, 2, 3. Apa ya? Apa? Lagu rohani. Oh iya, lagu rohani. Enggak tahu judulnya apa. Oh nggak tahu pokoknya judul lagu rohani. rohani semua. Oke. Terakhir nih, mana mata pelajaran yang Eca paling nggak suka? Oh. 1, 2, 3. Met. Oke, thank you, tepuk tangan buat kita semua. Oke, gimana mainnya? Seru. Seru ya? Seru. Iya, semoga seru ya. Semoga penonton yang nonton juga nggak garing gitu ya. Semoga seru beneran. Tapi kita akan lanjutin lagi nih. Tadi gue tertarik banget sama yang ini. Yap. Soal media sosial. Kenapa kalau Eca nih dibolehin main media sosial nggak sih sama mama? Boleh. Boleh. Media sosial apa aja yang kamu punya? Aku TikTok sih. TikTok. Kalau sekarang itu kok Instagram terlalu bosen. Karena dia berteman sama mama papanya. Apa tuh maksudnya? Enggak, aku juga bosen main Instagram kayak Oh. nggak ada uploadan apa-apa. Kan kalau di TikTok kan banyak konten gitu kan. Atau enggak YouTube sih. YouTube terus drama. Udah, itu aja. Oke. Berarti sehari-hari kamu tuh kayak gitu ya, scrolling TikTok gitu. Scroll TikTok gitu. Kalau TikTok apa yang dilihat sih yang biasa sering dilihat? Banyak sih. Ada konten nari, konten lucu-lucuan, terus konten make up juga ada yang transformation. Jadi Oke. ya terus Tapi ya kalau kamu gitu-gitu. sendiri ngonten gak sih kalau Enggak. di TikTok itu? enggak karena enggak pede. Oke. Kalau di Instagram gitu? Kalau di Instagram juga aku jarang ngupload. Hmm. Aku udah nggak nge-hide mama lagi udah. Oh, karena Gitu. gini ya. Anaknya kakak. Eca bikin lagi kesini ya. Kok aku nggak pernah lihat ya? Gitu. Eca kamu upload apa? Gitu. Aku suruh Itu upload loh ini. Hah? Berarti kamu hide mama ini gitu kan? kalau kemana gitu aku selalu foto buat uploadan biar Instagram aku nggak sepi. Oke. Tapi ini apa sih pendapatnya Bu Wesre dengan anak bermain medsos gitu? Karena era sekarang memang situasinya seperti itu. Kalau kita nggak boleh, ya kasihan anak-anaknya gitu kan. Cuman memang Eca jam 9 malam stop gitu. Saya selalu kalau sudah saya mulai tidur gitu, saya video call dia, sudah selesai gitu. Jadi memang kalau kami tidak berikan fasilitas itu juga kasihan karena dia tidak keluar. Kemudian memang kadang dia juga mabar apa nak? Aku Apa nggak itu? pernah mabar kalau Apa? Ya pokoknya ngobrol dengan temennya hanya lewat video call. video call begitu kan.
memang medianya seperti itu, cara-cara mengurangi kejenuhan di rumah gitu. Oke. Itu sih. Jadi nggak masalah sebenarnya kita Nggak untuk apa-apa sih saya, karena kesian anaknya kalau nggak boleh nanti anaknya jadi minder gitu kan. Tapi ya jam 9 malam stop, saya bilang. Tapi aku suka kadang nakal sih. bagus, mantap, jujur ya. Aku jujur, soalnya di sini pasti nggak bakal dimarahin. Oh, nanti ya di rumah dimarahin. Siap-siap dulu. Oke. Ya sih, tempat jujurnya di sini ya. Oke, terus tadi mau ngomong apa? Oh ya, tadi kan kalau soal ini, kayaknya beberapa kali kan tadi kita juga udah ngobrol gitu ya, ada bikin video juga nari dan segala macam gitu. Apa sih perannya mama gitu? Perannya coba boleh jelasin gitu ya. Biasanya mama tuh ngapain sih waktu? Silakan, Cak. Mama kan yang videoin papa kan kalau misal lagi nari gitu. Mama di belakang kayak gini. Videoin juga foto-foto, padahal anaknya, Mama udah kayak stop. Nanti Mama juga dapat videonya. Terus Mama suka bilang, kamu nari kayak biar Mama ada uploadan gitu. Oh, jadi jadi uploadannya ini buat Bu Westri. Buat Mama. Oh, iya. Ini biasa lah. Tapi apa sih yang kamu rasain waktu kayak papa bantuin untuk videoin gitu, terus kemudian mama juga bantu nyorakin lah ya gitu. Mama tim hore, mamanya Tim tim hore hore. sebenarnya. Gimana? Ya seneng gitu. Ada yang mau videoin buat aku. Terus kan biasanya kan banyak yang videoin sendiri. Kalau aku ada yang videoin dari papa gitu. Sebenarnya peran papanya sih yang mensupport dia gitu. Segala editan video itu papanya semua gitu. Terus kalau habis syuting atau apa gitu, ya mama aku lapar, mama minta ini, ada iming-imingnya gitu. Ya begitu deh. Tadi dengar suka ini ya, makan. Makan. Makan apa nih biasanya, Cak? Makan semuanya dimakan. Aku nggak ada makanan yang lebih favorit gitu, jarang sih. Aku apapun dimakan yang penting enak. Tapi biasanya kalau bikin video gitu, siapa nih yang pertama kali inisiatif buat kayaknya gue pengen bikin, atau dari Ecanya sendiri atau gimana? Mama. Oh, dari mama. Mama. Sekarang sih dia. Akhir-akhir ini sih dia. Oh ya? Akhir-akhir Ini aku aja dia nanti minta syuting nih. Buat apa, Cak? nggak tahu. Oh. Kan buat uploadan Mama. Dia suka nggak mau jujur. Oke. Oh, jadi dari mamanya biasanya, tapi sekarang juga Eca nih Sekarang yang lebih gitu ya? dia yang aku mau ini deh gitu. Kalau dulu kan memang ayo gitu. Kenapa, Cak, sekarang jadi kayak timbul nih kayak pengen? Ada banyak lagu baru. Jadi oh my god, ada lagu baru nih, aku harus belajar. Apa sih yang kamu rasain waktu tadi kayak bisa bikin video nari gitu ya? Sebenarnya itu konsumsinya buat konsumsi siapa sih? Mama Oh, mama doang ya? dan keluarga. Tapi apa nih? Oh ya kan buat keluarga, buat mama aja gitu. Tapi apa sih yang kamu rasain waktu bikin video itu dan akhirnya jadi gitu, selesai? Oh, wow, aku hebat banget bikin video gini. Terus tapi kadang kalau bikin video suka ada yang salah, terus aku kepleset gitu, terus papa nggak ada yang cut bagian itu, jadi malu-maluin. Kan Bapak nggak tahu kalau itu kamu kepleset, taunya itu adalah salah satu Iya ya, benar juga trik ya. dance dia gitu kan. Padahal salah. Gitu. Oke, tapi senang banget ya sebenarnya jadinya kalau kayak dibantu juga sama papa mama Iya. juga untuk video ini. Nah, kita ke bagian yang menarik nih. Jadi kalau konflik apa yang paling sering kalian alami? Sekarang jarang berantem. Sekarang jarang berantem ya, karena dia itu lebih jadi teman saya. Teman apa, Cak? Teman Teman apa? hidup. Belanja. Teman belanja, terus Belanja jalan-jalan. jalan-jalan kemana, Cak? Online semua. Perawatan kayak Skincare gitu. Skincare Wadaw. gitu. Jadi kita belanja masukin keranjang doang.
Belanja online. Nggak di check out, nggak cuma masukin baju. Terus ya kok banyak banget ya. Kurangin. Tahu sampai 20 itu barang mama Oh, semua. 20 belum. 20 keranjang. Ah, 20 belum banyak. 20 Aku pernah lihat yang 200-an gitu loh. Gitu sih. Kalau sekarang jarang konfliknya sih karena dia udah gede sih ya. Hmm. Lebih ke teman sekarang baik gitu. Saya juga katakan ke dia, kenapa kamu nggak dari dulu baik sih nak gitu. Kamu sekarang baik banget gitu kan. Gitu. Iya ya Maya gitu. Iya kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa? Kok bisa apa maksudnya? Kak Jerry aja tahu kalau kamu suka apa? Suka apa? Suka berani sama mama. Oh ya? Ya nggak? Bawa kok cerita-cerita. Tapi aku penasaran nih. Jadi kalau Echa sendiri nih ngeliat mama sekarang gitu. Ngeliat mama tuh mama yang seperti apa sih? Mama yang bawel. Bawel? Bawel Apalagi? tapi baik. Oh ya? Baru Itu hari ini kan kamu bilang Wawa nih. dia suka nggak mau kasih tahu ke saya. Rasa percaya dirinya meningkat. Dia nggak pernah sebutin begitu. Oke, aku mau tahu deh bawelnya apa sih? Bawelnya kalau misalnya mau keluar kayak tadi pagi juga. Hmm. Kamu minum vitamin ya, kamu minum vitamin. Kamu nggak minum vitamin. Terus ini kamu pakai baju ini, kamu pakai baju ini. Gitu. Terus aku langsung bilang, "Ma, ini udah style aku." Jadi sekarang stylenya nggak bisa diatur lagi. Jadi memang kayak dia begitu gitu. Kalau tadi baiknya apa nih mama? Kalau sekarang? Baiknya apa ya? Suka beliin aku barang. Oke. Oh, baiknya dari situ. Baiknya gitu ya. Barang apa sih yang biasa kamu beli? Barang ya baju, Oh, baju. skincare gitu-gitu. Kadang aku minta, kadang aku, "Mah, transferin dong tolong. Nih Wadah. aku nanti ganti." Gaya banget tapi kan masa minta ganti. Oke. Nah kalau dari mamanya nih, gimana nih ngeliat Echa? Seperti balik tadi, Echa sekarang baik jadi teman gitu. Kemudian dia mulai mengerti bahwa bapak ibunya itu bekerja. Aku mesti punya skill, aku mesti punya kelebihan yang lain di antara teman-temanku supaya nantinya saya selalu kasih tahu begitu supaya nanti kamu saat di dunia kamu nanti bekerja sendiri, kamu punya banyak kemampuan yang bisa kamu pakai, gitu aja sih Kak. Balik membuat dia bisa percaya diri gitu. Oke. Nah sekarang aku ini kita udah sampai di ujung banget nih sebenarnya, ujung dari perbincangan kita hari ini gitu ya. Kalau dari Echa sendiri gitu, Echa ngelihat sekarang kan udah mau SMA gitu ya. SMA-nya masuknya ambil apa? IPA. Ambil IPA ya. Mau nanya dulu deh, kenapa ngambil IPA? Kalau ambil IPS kan Jangan bilang disuruh mama lagi ya. iya sih sebenarnya disuruh sih, Oh, tapi disuruh. aku juga kepengen masuk IPA biar nanti nggak susah milih jurusan. Kalau Oke. milih IPS tuh aku rada bingung, soalnya aku nggak bisa hafalan juga. Sebenarnya hitungan juga aku nggak bisa, tapi Terus bisa kamu apa? jadi ya udah masuk IPA aja, yang penting kerja keras lah nanti tapi nggak sekarang. Oke, tapi kalau ngelihat ke depannya gitu, apa sih yang mau kamu lakukan terutama dari hobi gitu ya? Kan kamu sekarang hobinya kayak gini, ke depannya kamu ngelihat kamu tuh akan ke depannya kayak gimana sih? Tuh. Nggak tahu, aku nggak tahu, tapi pengen pakai hobi aku buat suatu pekerjaan gitu. Ada keinginan apa kamu nak? Nggak tahu sih, kayak pengen tampil terus tampil gitu di mana, terus punya Idol gitu. enggak, pengen dikenal orang, aku yang jadi pinter ngedance, pinter nari, punya banyak bakat gitu. Semoga tercapai ya. Amin.
Kalau mamanya nih, tadi kan kita udah lihat ya perjalanannya Bu Westri gitu dari awalnya kayaknya Ya. yang udah dari ngarahin gitu ya, udah Ya. ngarahin anaknya gitu, terus sampai ke ujung gitu, akhirnya kita juga bisa dengerin gitu ya kemauannya anak apa gitu, apa nih yang mau ibu sampaikan gitu Kak Eca soal cita-citanya dan segala macam. Sebagai orang tua kami selalu support apapun itu, apapun keputusannya dia nanti. Yang penting pada saat dia memilih satu keputusan, lakukan dengan baik. Itu yang selalu saya tanamkan ke anak-anak. Disiplin itu nomor 1, karakter itu nomor 1. Kamu bisa dikenal pintar, tapi kalau karaktermu nggak baik, itu nggak banget buat mama gitu. Jadi orang baik dulu. Nah, saya selalu bilang jadilah orang baik dulu, berkarakter baik dulu, gitu. Jadi orang pintar banyak sekarang, tetapi banyak juga yang punya karakter tidak baik. Jadi saya selalu tanamkan itu, disiplin, tanggung jawab itu selalu. Gitu. Ya belajarnya dari pelayanan kecil-kecil gitu aja sih. Jadi dia juga saya arahkan ke sana gitu, walaupun suara dia pas-pasan tapi dia mau jadi singer gitu. Tetap saya arahkan dia ke sana gitu. Supaya balance gitu. Gitu aja, Kak. Saya nggak banyak nuntut sama dia sebenarnya. Ya kan? Apakah benar begitu? Bener sih, bener. Tapi aku cuman pengen, pokoknya aku harus nilai bagus nih biar nggak dimarahin mama. Tapi pada saat dia KKM pun Nggak dimarahin juga akhirnya, tapi overthinking gitu. Kalau nilai jelek nanti diraput jelek, nanti ada yang stabilo nggak suka. Ya, minimal di atas KKM lah gitu. Gitu sih. Semoga tercapai ya semua mimpinya. Amin. Thank you banget nih udah mau sharing-sharing. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah mau panggil kami berdua gitu. Kak Lemu, teman-teman semua. Anak remaja lagi giat-giatnya mencari apa arti dunia, mencoba, mengeksplorasi, mencari, tapi terkadang keinginan untuk terbang bebas terhalang oleh ekspektasi orang tua. Udahlah, kamu ngapain mencoba ini itu? Ikuti saja saran papa mama, kelak masa depanmu akan cerah, nak. Kata-kata yang terucap rasanya selalu saja berbenturan, ingin rasanya untuk membangkang. Marilah kita sudahi pertikaian antara orang tua dan anak ini. Cobalah untuk mengerti terlebih dahulu sebelum meminta untuk dimengerti. Sadarilah kalau orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan juga ketahuilah kalau anak-anak juga memiliki harapan dan minatnya masing-masing. Komunikasi dari hati ke hati antara orang tua dan anak, itulah yang menjadi pilar bagi berdirinya suatu keluarga yang sehat. Berawal dari kata, karena semua kisah berawal dari kata. Titik.